Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang keluarga Muqarrin, anak terkecil dari keluarga Muqarrin ini menampar budak. Maka Nabi memutuskan agar budak itu dimerdekakan. Padahal itu satu-satunya budak milik keluarga Muqarrin. Ini menunjukkan bahwa Islam luar biasa rahimnya terhadap budak, apalagi tetangga, apalagi keluarga, anak, istri. Terhadap budak saja wajib rahim, tidak boleh kasar, bengis, kejam, bahkan sekedar menampar haram. Ya, kita lanjut 1604. Hadis nomor 1604. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri. Disebut Al-Badri biasanya karena ikut perang Badar. Kuntu adribu gulaman li bisawt. Kata Abu Mas'ud, dulu aku pernah memukul gulam. Gulam di sini budak, dengan saut. Saut pakai sin, bukan pakai sot. Pecut, cambuk. Aku pernah memukul budakku dengan cambuk. Jelas ini haram. Fasami'tu sautan min khalfi. Setelah aku memukul budakku dengan cambuk itu, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, falam afham as-sauta minal qadab. Aku tidak faham suara itu suara siapa, isinya apa, karena saking marahnya. Jadi Abu Mas'ud karena marah kepada budaknya, entah salah apa, tidak disebut di sini, memukul dengan cambuknya itu. Ada suara dari belakang, tidak tahu suara siapa, isinya apa. Dan begitulah ketika orang sedang marah, tidak bisa memahami dengan benar. Dan marah itu, kata Syekh Utsaimin, ada 3 tingkatan, di mana tingkatan tertinggi menyebabkan seseorang tidak sah ketika menikahkan, ketika menjatuhkan talak dan seterusnya. Artinya sudah marah kalap, tidak ingat apa-apa. Berbeda dengan tingkatan kedua, tingkatan pertama.
Maka tidak bisa seorang laki-laki bergila. Saya cabut ucapan talak saya karena waktu itu saya dalam keadaan marah. Bisa saja marah dalam keadaan kedua atau pertama. Marah yang talak, nikah dan seterusnya tidak sah, itu yang tertinggi tadi. Udah seperti hilang akalnya saking marahnya. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suara itu mendekat kepadaku, akhirnya aku tahu bahwa itu suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul. Lalu setelah itu Nabi bersabda, "I'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdaru 'alaika minka ala hadzal huda." Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah bahwa engkau berkuasa terhadap budakmu itu. Mau dipukul, mau ditendang, mau diinjak, namanya juga budak. Enggak ngelawan, enggak berani ngelawan. Engkau berkuasa kan? Tapi ingat, Allah lebih berkuasa atas dirimu. Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada engkau berkuasa terhadap budakmu. Ketika engkau bisa saja memukul, menendang, menginjak dan seterusnya, Allah lebih-lebih lagi bisa mengazab engkau habis-habisan. Ya, ini nasihat dari Nabi yang harus kita pegang teguh. Jadi jangan mentang-mentang atasan, jangan mentang-mentang majikan, jangan mentang-mentang berkuasa lalu kita seenaknya kepada pembantu kita, budak kita, bawahan kita. Kenapa? Allah lebih berkuasa. Allah terhadap diri kita lebih berkuasa daripada kita terhadap pembantu kita, budak kita, bawahan kita. Maka jangan mentang-mentang. Ya. Fasaqata sautu, ini di riwayat lain tidak ada di sini ya. Fasaqata sautu min yadi min haibatihi. Tiba-tiba cambuk yang ada di tanganku terlepas karena haibahnya Rasulullah, kehebatan Rasulullah, wibawa Rasulullah di mataku. Takut, merasa salah kemudian takut. Fakultu, lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dia berjanji dalam dirinya ya, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Setelah ini aku tidak akan memukul budakmu selama-lamanya. Inilah para sahabat cepat sekali berubah membaik ya. Cepat sekali. Para sahabat ini masih manusia ya, bukan malaikat. Maka berbuat salah, berbuat dosa, khilaf, ya wajar, namanya manusia. Tapi ketika dinasihati, apalagi yang menasihati Rasulullah, cepat sekali. Dan banyak kisah seperti ini, dan umumnya sampai mati nggak kayak kita, tobat ulang lagi, tobat ulang lagi, tobat ulang lagi. Sahabat tidak, begitu tobat sampai mati ya. Hakim bin Hizam ketika minta kepada Nabi dikasih,
minta kepada Nabi dikasih, minta kepada Nabi dikasih, terus nggak pernah tidak dikasih, sampai apa yang ada pada diri Nabi habis, masih minta. Kata Nabi, aku sudah tidak punya lagi, tidak ada yang aku sembunyikan. Artinya Nabi sudah tidak bisa memberi lagi. Lalu Nabi menasihati, tercelanya meminta, tangan di atas lebih baik tangan di bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Hakim bin Hizam ini bersumpah, wallahi mulai hari ini aku tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Dan sampai mati. Rasul wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, ini Hakim bin Hizam diberi umur panjang. Satu ketika dia naik unta, qadarullah cambuk yang dia pegang terjatuh, di bawahnya ada orang. Dia tidak mau minta tolong, dalam usia tua, kakek-kakek, dia berusaha turun sendiri dengan susah payah dan naik sendiri ke unta itu, mengambil cambuknya itu. Teringat dengan sumpahnya, tidak akan minta kecuali kepada Allah. Inilah para sahabat. Nah, termasuk ini sahabat yang menyesal karena telah mencambuk budaknya. Wa fi riwayatin, di lain dikatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Ya Rasul, karena Allah aku merdekakan budak ini. Demi mendengar Abu Mas'ud mengatakan aku merdekakan budakku ini, Rasulullah mengatakan, amma law lam taf'al, seandainya engkau tidak lakukan itu, seandainya engkau tidak merdekakan budakmu itu, la lafahadkan nar, engkau akan dibakar di neraka. Aw lamassatkan nar, atau engkau akan disiksa di neraka. Ancaman bagi orang yang berbuat zalim terhadap budak, apalagi pembantu, apalagi teman, apalagi cuman bawahan, terhadap budak saja tidak boleh menyiksa. Inilah rahimnya Islam. Ya, akhrajahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis ada lumayan banyak ini. Satu, al-hafzu 'ala ar-rifqi bil mamluk, anjuran untuk santun, lembut, rahim, sayang terhadap budak. Ini mimbabil aula, bawahan, pembantu, anak, istri. Tidak pantas bagi kita semua memukuli anak kita, istri kita, sebagaimana orang-orang kufar itu. Yang kedua, al-haddu ala isti'malil afwi wa kadhmil ghaidhi wal hukmu kama yu'amilu Allahu ibadahu bil maghfirati wal afwi wal nusai. Anjuran untuk menjadi pemaaf. Salah satu sifat mulia adalah pemaaf. Jika antum memiliki sifat pemaaf, syukurilah. Jika tidak, berusahalah. Walaupun kadang berat untuk memaafkan.
dia terlalu zalim, kesalahannya terlalu besar, dia minta maaf kepada kita, berat untuk memaafkan, tetap kita harus memaafkan. Seandainya dia belum minta maaf, antum sudah memaafkan, nah antum harus bangga, bahagia, bersyukur, mempunyai sifat pemaaf. Sudah dilupakan saja ya. Jangan seperti sebagian orang, dendamnya nggak habis-habis, terus diingat-ingat. Masih ingat? Ini salah satu ciri orang apa? Salah satu ciri orang munafik. Selain berbohong, berkhianat, tidak amanah, dendamnya nggak hilang-hilang ya. Bahkan kadang diwariskan gitu. Dendamnya itu diwariskan karena merasa sudah tua, tidak sanggup membalas dendam kepada si fulan, dia berpesan kepada anaknya untuk membalas dendam. Ini jelas setan, ini iblis ya. Hilangkan dendam itu. Wujubul inqiyadi li wa'zin wa tahzirir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya untuk tunduk terhadap nasihat Nabi, peringatan dari Nabi, langsung tunduk. Ya, sebetulnya bukan cuma Rasulullah, walaupun itu teman kita, walaupun itu adik kita, kalau nasihat itu bermanfaat dan dia menyampaikan apa yang dari Al-Quran dan Sunnah, kita pun juga harus tunduk ya. Kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Nabi SAW, tapi kita bertemu dengan sabda-sabda beliau, mendengar sabda-sabda beliau, kan sama saja. Dan kita yakin itu sahih, ada di Bukhari misalnya, ada di Muslim misalnya, itu sabda Nabi. Sami'na wa ata'na. Tundukkan akal kita, tundukkan nurani kita, logika kita. Ketika tidak sesuai dengan nasihat Nabi itu, tundukkan, junjung tinggi-tinggi apa yang menjadi nasihat Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqul mamluki kafaratun lidarbi. Memerdekakan budak adalah kifarat. Tahu kifarat ya? Tebusan bagi orang yang memukul budak itu. Tebusan bagi orang yang memukul budak adalah memerdekakan budak itu. Beberapa dosa itu, kesalahan itu ada kafaratnya. Seperti apa kafarat melanggar sumpah? Sumpah demi Allah saya tidak mau mendengar musik lagi misalnya. Nggak taunya mendengar lagi, menikmati musik lagi ya. Maka ada kifaratnya, termasuk nazar sama kifaratnya. Ada lagi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, ada kifaratnya. Orang yang memakai pakaian berjahit atau membunuh binatang atau memakai wewangian saat ihram, baik ihram umrah atau haji, ada kifaratnya. Masing-masing ada kifaratnya. Di sini kifarat bagi orang yang memukul, menyakiti, menampar budak adalah memerdekakan budak tersebut. Dalilun lil qaulil masyhur. Ada sebuah ucapan yang masyhur dan ini berdasarkan dalil. Dalilnya tadi
Apa ucapan masyhur itu? Idza qadarta 'alal ibadi fatadzakkar qudratallahi 'alaik. Jika engkau merasa berkuasa terhadap seorang budak, maka ingatlah Allah lebih berkuasa terhadap dirimu. Kalimat ini masyhur menasihati kita-kita yang kaya, kuat, berkuasa, lalu dengan seenaknya memperlakukan budak, bawahan, pembantu. Ingat-ingatlah kaidah, ya. Idza qadarta 'alal 'ibad fatadzakkar qudratallahi 'alaik. Kemudian al-i'radu 'an nushir rasuli yuridun nar. Berpaling dari nasihat Rasul, nasihat Nabi, ini terancam neraka. Maka jangan pernah kita berpaling dari nasihat Nabi. Ketika Nabi memberikan nasihat kepada siapapun, kepada Mu'ad misalnya, kepada Anas bin Malik misalnya, kepada Aisyah misalnya, maka otomatis nasihat itu untuk kita. Istijabatu sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhum 'ala al-intifa'i bima ya'iduhum. Para sahabat itu cepat mengistijabah, cepat mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil manfaat dari apa yang menjadi nasihat Nabi SAW. Inilah para sahabat, kaum muslimin termulia, kaum muslimin terbaik, kaum muslimin yang sudah dijamin ampun, dijamin surga, dijamin ridha, dan wajib bagi kita semua untuk mengikuti para sahabat. Terakhir, haibatu Rasulullah SAW fi nufusi ashabihi. Kehebatan Rasulullah, kewibawaan Rasulullah alaihi salatu wassalam di mata para sahabat luar biasa besar sekali. Mereka merasakan itu, kita tidak merasakan karena Allah tidak takdirkan kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu lagi 1605. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man daraba gulaman, barang siapa yang memukul budak lahu, budak dia, milik dia, bukan milik orang, ya. Haddan lam ya'tihi, sebagai hukuman, ya. Kan boleh menghukum anak ketika tidak sholat berjamaah misalnya, menghukum istri ketika melalaikan kewajiban, maka menghukum budak boleh. Misalnya karena ya tidak ikut sholat berjamaah atau melalaikan kewajiban. Nah, barang siapa yang memukul budak miliknya sebagai hukuman, lam ya'tihi, tetapi hukuman dari kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Artinya budak itu nggak salah apa-apa. Ya, ambil contoh misalnya dia sholat berjamaah, tapi kita hukum dia sebagai orang yang tidak sholat berjamaah, artinya salah kita, gitu. Au latamahu, memukul atau menampar. Latam itu memukul tapi di wajah, ya mungkin bahasa kita menampar.
fa inna kafaratahu ayyu'tiqahu, maka kifaratnya, tebusannya adalah memerdekakan budak tersebut. Ini mafhumnya. Zahirnya, ketika budak itu melakukan kesalahan, ini kan ada huruf lam, ada huruf jazm lam. Tidak, artinya si budak itu tidak melakukan kesalahan. Berarti ini memiliki mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu punya kesalahan, boleh dihukum sebagai tarbiyah, sebagaimana kita boleh menghukum anak kita ketika anak kita melakukan kesalahan, termasuk guru terhadap murid. Bolehkah guru menghukum murid? Boleh. Mungkin ketika telat, mungkin ketika melalaikan kewajiban tertentu, guru boleh menghukum murid. Bagaimana dengan pukulan? Boleh. Boleh. Pukulan yang tidak membahayakan, sakit tapi tidak membahayakan. Karena hari ini ada subhat bahwa semua bentuk pukulan, tendangan, kekerasan itu tidak boleh, itu haram. Ini salah, ini keliru ya. Tentu kita sudah tahu banyak dalil bagaimana seorang istri, seorang suami boleh memukul istrinya setelah dinasihati masih juga berbuat maksiat, kemudian pisah tidur masih juga berbuat maksiat, tidak sholat misalnya, tidak pakai jilbab misalnya. Terakhir fadribuhunna, boleh dipukul. Siapa yang membolehkan? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya membolehkan. Apa haknya PBB, HAM, orang tua, debat MUI melarang? Apa haknya? Allah dan Rasulnya saja membolehkan dalam rangka mentarbiyah. Jadi memukul itu tidak selamanya buruk, tidak selamanya haram, termasuk anak. Termasuk memukul anak ketika anak kita tidak mau sholat sementara umurnya sudah 10 tahun. Fadribuhunna inda 10. Kita disuruh mengajari anak-anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Jadi ketika anak kita 7 tahun sudah mulai rukuk seperti ini, sujud seperti ini, diajari terus diajari terus 7,5 tahun, 8 tahun ya. Ayolah ke masjid ya, ayo sholat, ayo nak sholat. Enggak, males ya. Umur 8 tahun boleh kita marah, kita pukul? Belum boleh. Nanti 10 tahun baru, 10 tahun dia nggak mau sholat terang-terangan gitu ya, tidak sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi jangan ya. Ada qarinah, ada petunjuk bahwa dia anak kita tidak sholat tapi sembunyi-sembunyi, bisa iya bisa tidak, maka jangan. Lalu betul-betul di depan mata atau dengan membantah tadi, nggak mau, pukul yang sakit tapi tidak membahayakan. Siapa yang nyuruh? Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia di muka bumi ini, manusia yang tidak mungkin salah. Kalau beliau salah, Allah salah. Tidak mungkin beliau salah, Allah biarkan. Kalau beliau salah, tentu Allah tegur beliau. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada 3. Yang pertama, al-hathu 'ala ar-rifqi bil mamalik,
bisa mamluk, bisa memalik budak. Antum yang baca sirah mungkin pernah dengar raja-raja memalik. Jadi pernah Islam itu punya raja-raja, tapi mereka mantan-mantan budak, ya, kerajaan mamalik atau mamluk. Al-hathu ala rifqi bil mamalik, anjuran untuk lembut, santun, baik terhadap para budak. Wa husni suhbatihim, dan baik dalam kita bergaul dengan mereka. Jangan ada kesan sadis, bengis, kasar, kaku, ya. Jariah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap budak, terhadap anak kecil, bercanda, ketemu kasih salam. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa daf'il adza anhum, dan hindari menyakiti mereka, ya fisiknya, ya hatinya, sama. Jangan mentang-mentang pembantu budak dia sakit hati, biarkan saja, jangan, ya. Bahkan kalau antum pinter, jangan sampai pembantu antum, apalagi dia tukang masak, ya, masakin antum, tersinggung, sakit hati, ya. Karena kita tidak tahu dia yang masak, kalau dia kesal sama kita, ya, masaknya dikasih apa, dikasih racun, dikasih apa, ya kita kan nggak tahu, ya kan? Maka jangan bikin pembantu kita, apalagi budak kita, sakit hati terhadap diri kita. Ya seperti kemarin, mereka merasa betah, merasa nyaman, merasa nikmat menjadi budaknya Nabi, menjadi budaknya Abu Bakar, menjadi budaknya para sahabat. Karena Rasul dan para sahabat tidak sadis, tidak bengis, tidak kejam terhadap para budak. Yang kedua, jawazu iqamatil haddi 'alal mamluk. Ini dia, bolehnya menegakkan hukuman kepada budak. Kalau memang budak ini salah, melalaikan kewajiban, tidak sholat, tidak berjamaah, dan seterusnya, tidak menutup aurat, mungkin kalau kita sekarang ngerokok atau dengerin musik, bolehkah dihukum? Boleh. Kalau salah boleh dihukum. Hukum fisik boleh? Boleh, ya. Yang harus dimerdekakan kalau dia memukul itu bukan karena hukuman, karena emosi, ya. Dan hukuman itu, sifat hukuman itu adalah berat. Antum bisa lihat hukuman dalam Islam, mana ada yang ringan. Potong tangan, apalagi cambuk 100 kali, dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Bahkan ada hukuman dalam Islam dibanting ke jurang. Siapa nih? Ini kan mirip nasib umatnya Nabi Lut, seperti itu, dibanting ke jurang. Buminya dibalikkan, kan begitu. Ini bagi orang yang melakukan dosa seperti dosanya umatnya Nabi Lut, ya, berbuat liwat. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang keji ini, para ulama beristihad, dihukumi seperti bagaimana hukuman Allah terhadap umatnya Nabi Lut. Ya, kita kan nggak mungkin bisa membalikkan bumi.
maka dibantingkan ke jurang. Berat semua, ngeri semua. Dan begitulah hukuman yang menakutkan, yang mengerikan. Agar apa? Agar manusia tidak melakukan perbuatan dosa itu. Tidak seperti yang kita saksikan hari ini. 10 tahun, 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang cuma 4 bulan dikasih makan, gitu ya. Ya jelas ada fasilitasnya, bisa tidur, ada kamar mandi, bahkan bisa pesan lebih dari itu, gitu. Belum dipotong ini itu, seolah mainan saja, seolah ya jelas itu tidak pernah. Bagaimana orang bisa kapok? Dalam Islam hukuman seberat-beratnya, dipenggal lehernya di hadapan anaknya, istrinya, kaum muslimin, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sebagian kaum muslimin. Agar apa? Agar kapok, agar orang-orang membatalkan niatnya untuk membunuh, untuk mencuri, untuk berzina. Bayangkan tangan dipotong. Yang terakhir, itqul mamluki kafaratun lidorbihi. Memerdekakan budak adalah sebagai kifarat, tebusan bagi orang yang memukul budak itu, ya. Karena had itu sebagai tebusan, maka insya Allah diampuni. Sebagaimana pertanyaan Umar saat Nabi menyolati wanita yang direjam mati karena dia berzina. Ketika Nabi menyolati ini, ketika mungkin mau menyolati, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasul, engkau solati wanita ini padahal dia telah berzina. Apa jawab Nabi? Laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat, dan taubatnya telah diterima oleh Allah. Seandainya taubat dia itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah, cukup, gitu. Padahal dia cuma seorang diri. Seandainya dibagi 70 penduduk Madinah, cukup. Artinya betul-betul taubatnya diterima oleh Allah dan disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa rejam, potong tangan, cambuk, qisas ini sebagai kifarat, bahwa dosa-dosanya akan diampuni. Masalah bagaimana kalau tidak dikisos, kalau tidak direjam, kalau tidak dicambuk, kalau tidak dipotong tangan, karena memang hukum itu tidak berlaku di negeri kita. Mungkinkah diampuni oleh Allah? Jawabnya mungkin. Mungkin, bukan pasti ya, mungkin. Bisa diampuni, bisa tidak, ya. Karena ada qarinah bahwa ketika Ma'iz terus mengejar Nabi, ya Rasul, aku telah berzina, tegakkan hukuman atas diriku. Ya Rasul, aku telah berzina, tegakkan hukuman atas diriku. Ma'iz datang dari sebelah kanan, Nabi melengos sebelah kiri. Ma'iz datang dari sebelah kiri, Nabi melengos sebelah kanan. Seolah Nabi mengatakan, udah diem aja, udah tobat aja. Seolah Nabi mengatakan seperti itu. Tapi karena Ma'iz terus mengejar, tentu Nabi menanggapi itu pun. Nabi masih mengatakan, barangkali engkau sekedar mencium, memeluk, ya,
Kata Ma'iz, tidak, aku telah berzina. Sampai ditegaskan oleh Nabi, apakah sudah seperti ember yang masuk ke dalam sumur? Kata Ma'iz, iya, aku berzina. Itu pun Nabi masih bertanya kepada teman-teman Ma'iz, teman sekampung Ma'iz, apakah Ma'iz ini suka minum khamar? Kalau suka minum khamar berarti sering mabuk. Ketika mabuk kok berzina, maka hukumannya adalah hukuman mabuk, bukan hukuman zina. Tapi teman-temannya sekampungnya mengatakan enggak, Ma'iz tidak pernah minum khamar. Dan dengan terpaksa Nabi merajam Ma'iz. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa ketika tidak dirajam, ketika tidak dicambuk, ketika tidak dipotong tangannya, ketika tidak dikisos, karena memang hukum tidak berlaku seperti di negeri kita ini, maka bisa diampuni. Allah Maha Pengampun. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.